Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta Inspira. Ya, suara disabilitas kembali temani Anda ya. Oke, dan memang luar biasa untuk suara disabilitas kali ini, karena kita tahu sekarang lagi banyak informasi gitu ya tentang perlombaan yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Dan ternyata mereka mendapatkan juara begitu ya peserta Inspira. Banyak atlet disabilitas yang menggelar juara, maksudnya mendapatkan gelar juara gitu. Dan ini membuktikan bahwa keterbatasan ini bukti begitu ya, tidak akan menghalangi seseorang untuk berprestasi. Tidak akan menghalangi seseorang untuk berprestasi. Kita akan mengenal atlet sebentar lagi. Atlet ini di Suara Disabilitas berani bermimpi meraih medali. Suara Disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat, tanpa batas. Oke, dan sudah hadir narasumber kita di Suara Disabilitas kali ini. Sapa dulu, ini sebenarnya luar biasa. Mereka datang bersamaan. Tadi saya lihat kayak semacam sudah kayak ada teamwork gitu. Kita sapa dulu. Ini adalah pelatihnya begitu ya Pesona Inspira. Ada Bapak Heribertus Arif Setianto. Saya panggilnya Mas atau Bapak ini? Bapak aja, oke. Bapak siapa ini? Bapak Arif, baik. Pak Arif ini adalah pelatih guru olahraga di SLB bagian B Karya Bakti Don Bosco Wonosobo. Sudah berapa tahun ini? Sebenarnya sudah lama, dari tahun 1994. 94 sampai sekarang ini. Iya. Wih, bertahun-tahun nih Mas. Oke, Pak Arif ini luar biasa membawa dua atlet gitu ya. Dan kabarnya memang kemarin belum lama ini, masih di bulan Agustus kemarin itu mendapatkan juara begitu. Dan boleh dong diceritakan atlet ini adalah mengikuti lomba di tingkat apa, terus di mana, kapan begitu Pak Arif? Sebenarnya bisa lebih dekat sama mic-nya ini ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk anak-anak ini sudah berlatih di daerahnya masing-masing. Ya, seperti Neymar ini asalnya dari Lampung. Dari Lampung. Ya, dari ibu bapaknya itu sudah melatih dia menjadi atlet renang gitu. Oh, begitu. Jadi saya tinggal caranya untuk meneruskan gitu. Begitu. Ya. Iya. Kalau Lampung. untuk Neymar ini tidak hanya saya yang melatih, tapi juga dengan pelatih dari Dina Upakara. Begitu. Pak Yanto ya. Pak Yanto namanya. Ya. Oke. Baik. Dan selanjutnya ada ini Kiki gitu ya. Iya. Ini juga dari mana ini? Kiki dari Batam. Dari Batam. Iya, oke. Ini juga dapat ini ya, juara juga ya. Ini dapat medali emas dan perak. Oke. Itu Emas lari 100 meter. Peraknya kebalik, lompat jauh mendapat emas. Iya. Terus yang perak lari 100 meter. Iya, oke. Kiki begitu ya, dari Batam, ya, oke. Baik, Pak Arif itu kan tadi Pak Arif belum menyebutkan itu di tingkat apa ini Pak Arif? Lombanya lomba apa ini? Ajang apa? Ajang Peparpeda, Pekan Paralimpik Olahraga. Peparpeda. Ya. Oke. Itu seperti tingkat provinsi, Mbak. Tingkat provinsi Jateng gitu ya. Dan itu diikuti oleh berapa kabupaten kota? Begitu. Oh, enggak, maksudnya lebih ke seluruh. Atletnya ada berapa ini kira-kira? Kalau dari Wonosobo sendiri itu cuma ada 8. Gitu. Iya. Dan itu dapat semua? Yang dapat untuk Neymar dapat 3, perak 1, perunggu 2. Iya. Kalau Kiki emas 1, perak 1. Oh gitu, oke. Terus yang 2 dari Dina Upakara tolak peluru dan lompat jauh. Kalau Dina Upakara berarti perempuan ya Pak Arif? Kalau Dina Upakara perempuan. Perempuan, itu dapat itu juga ya? Ya. Luar biasa ini. 1 perak juga. 2 perak jadinya. Oke, baik. Jadi kalau di sana juga ada berapa cabur sih yang dilombakan begitu ketika di Paperda itu? Sebenarnya kalau caburnya tuh banyak Bu, tapi yang khusus untuk tunarungu itu dibatasi. Jadi anak-anak cuma atletik sama renang.
Cuma itu. Iya. Untuk lain-lainnya tunarungu. kan ya untuk tunarungu kalau seperti tunadaksa, tunanetra itu banyak sekali cabangnya. Ya. Oke. Jadi begini. Untuk peparpeda begitu ya. Jadi untuk rungu itu hanya untuk atletik putra seperti lompat jauh sama lari gitu. Iya. Terus sama renang. Itu aja. Berarti olahraganya cuma itu aja. Olahraganya cuma itu kalau untuk tunarungu. Oh Iya. gitu. Oke. Termasuk juga Dena Upakara ya. Dena Upakara juga sama tunarungu, cuma dia kan putri gitu. Iya. Baik. Tadi kan Pak Arief menyebutkan saya tinggal melanjutkan Neymar ketika di Lampung juga dilatih sama orang tuanya begitu. Iya, Orang tuanya Neymar juga salah atlet juga ya. Kalau orang tuanya Neymar itu pengurus dari Lampung ya, jadi Gitu. bapak ibunya itu senang kalau anaknya jadi atlet semua karena keluarga atlet. Dia kakak-kakaknya itu atlet juga, Iya. adiknya juga atlet. Oke, baik. Pak Arief, Iya. kita tahu ini adalah atlet difabel. Pastinya juga ada perlakuan khusus begitu ya. Iya. Dan saya tanya, hal pertama yang mesti dilakukan Anda sebagai pelatih atau guru olahraga gitu, menentukan olahraga yang ditujukan begitu anak didik itu memang sudah cuma itu aja gitu ya. Tidak ada yang lainnya berarti ya. Ya sebenarnya kalau anak ini tergantung minat dan bakatnya Minat. dia sih. Oh, begitu. Karena kalau anak dari tunarungu, umpama dia nggak dijalankan ke olahraga, mungkin dia punya tenaga banyak gitu, jadi tidak bisa tersalurkan gitu. Nanti sama temannya bisa berkelahi atau bagaimana gitu. Oh, begitu. Kalau dengan olahraga kan tersalurkan, jadi sudah merasa capek sehingga dia tetap seperti biasa gitu. Iya. Berarti manfaat gitu ya, manfaat yang didapatkan seperti itu. Selain bisa tersalurkan, selain itu apa ini Pak Arief? Sebenarnya anak-anak tunarungu itu banyak bakatnya, tapi karena dia tidak tahu caranya karena dia juga di pemerintah juga tidak ada cabangnya khusus tunarungu, cuma dibatasi olahraganya, jadi merasa bagaimana gitu. Oke, baik. Seperti bulu tangkis kan pandai, seperti sepak bola pandai, tapi tidak ada cabang yang untuk diikuti khusus tunarungu. Oke. Iya. Nah, saya tanya ini, Anda kan guru olahraga di Don Bosco, Iya. di Don Bosco, SLB bagian B Karya Bakti Don Bosco. Olahraga yang tidak dilombakan itu tadi badminton pasti ada pasti ya. Iya. Sepak bola juga ada. Itu kalau Kalau di enggak, tingkat provinsi tidak ada. enggak, maksudnya kalau di sekolahnya gitu. Kalau di sekolahnya kita tidak boleh ikut sama yang normal. Ah begitu. Ya, Oke. khusus sudah ada wadah tersendiri. Enggak, maksudnya di sekolahnya itu kan punya lapangan tuh. Iya. Punya lapangan itu juga digunakan untuk anak-anak untuk Iya. berolahraga di situ. Iya. Seperti apa aja, Mas? Kalau tempat kita ada lapangan futsal, basket, voli, plus lapangan bola besar itu. Ya. Dan mereka olahraganya seperti itu juga Iya, gitu. seperti Ya? itu. Cuman kalau dilombakan memang ada batasan-batasan begitu ya. Kalau dilombakan dibatasi. Oke, betul. Baik. Iya, luar biasa. Faktor yang harus diperhatikan dalam setiap program latihan. Ketika tadi kan sudah sudah disebutkan kalau untuk tunarungu begitu, tunarungu itu lomba atletik putra seperti lomba jauh dan lari gitu, dan juga renang gitu. Yang perlu diperhatikan dalam setiap latihan apa aja ini? Faktor-faktornya. Sebenarnya untuk anak dua ini, kalau saya itu 1,5 bulan sebelumnya kan sudah ada rencana untuk dilombakan. Jadi saya siap-siap setiap hari saya suruh untuk berlari lapangan minimal 10 kali. 10 kali. Walaupun renang, atletik itu saya suruh untuk berlari putar lapangan 10 kali minimal itu. Iya. Terus untuk praktek untuk renangnya itu ambil di mana ini, Mas? Kalau renang saya 1 minggu itu 3 kali. 3 kali Iya. Di Gelanggang Renang Mangli. Mangli. Iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saya mau tanya ini untuk Kiki sama Neymar ini, Iya. atlet-atlet yang luar biasa ini pernah nggak sih pernah rasan sama jenengan gitu? Iya. Saya capek, saya apa gitu, pernah? Kalau merasa capek memang saya sudah dilihat aja, dia merasa capek sepertinya sudah tidak kuat gitu. Oh, begitu. Kalau untuk latihan-latihan gitu, tapi
tetap harus semangat gitu, terus dia tetap semangat dia. Iya. Oke. Kalau yang Kiki ini belum pernah dia untuk latihan olahraga, jadi dari nol dia. Oh, dari nol. Iya. Oke. Boleh saya menyapa, mungkin Pak Arif bisa menerjemahkan begitu ya. Boleh. Baik. Kiki. Selamat ya atas prestasinya. Selamat atas prestasi. Selamat untuk Kiki mendapat medali. Coba Kiki menyampaikan apa? Jadi gini, bagaimana perasaan kamu? Ya, coba Kiki, bagaimana perasaan kamu? Coba Pak, bisa diterjemahkan ke Kiki. Perasaan Kiki mendapat juara bagaimana? Perasaan apakah senang? Iya, mendapat medali, menjadi juara. Perasaan Kiki, perasaan bagaimana? Senang. Iya. Oh, senang dia. Senang. Iya. Kalau Kiki, coba saya tanya ke Kiki ya, nanti Iya. diterjemahkan. Kiki itu sudah berapa kali ikut lomba? Kiki ikut lomba berapa kali? Baru satu ini. Baru satu kali ini ya. Ketika ke Parpeda ini. Iya. Oke, langsung dapat hadiah lomba gitu, juara loh ya. Luar biasa hadiah untuk keluarga Wonosobo ini Pak Arif. Mewakili Wonosobo ini. Iya, Pak. bangga banget. Ya, jadi gini, mungkin bisa disampaikan usia kamu berapa? Umur kamu berapa? Umur. Sebenarnya kalau Parpeda itu di bawah 17 ya. Dia 17-nya bulan Oktober. Oke. Ya, 17. Oke. 17, iya. Iya. Oke. Tolong sampaikan ke Kiki. Kamu atlet handal. Wonosobo keluarga bangga sama kamu. Warga Wonosobo bangga sebab Kiki mendapat juara. Gimana? Saya sebenarnya ingin Kiki juga menyampaikan ketika saya bilang seperti ini, Kiki juga ingin menyampaikan apa ke saya. Coba Kiki mau menyampaikan saya sulit untuk bicara sama Kiki ya. Mungkin Bapak Arif bisa sampaikan ke Kiki ingin menyampaikan apa gitu. Ketika saya tadi tanya tentang kamu membanggakan orang Wonosobo begitu, warga Wonosobo. Coba Kiki berkata, bisa membanggakan Wonosobo, berkata kepada Mbak, perasaannya bagaimana bisa mendapat juara, perasaan Kiki. Oke. Berkata, saya bangga, senang. Ya bagaimana sekolah di Don Bosco bisa juara, berkata. Oke, Masih. baik. Iya, oke. Tapi saya suka banget sama Kiki dan Neymar. Saya ke Neymar, mungkin bisa dibantu ya Pak Arif, mohon maaf. Persiapan seperti apa biar performanya baik ketika Neymar itu bisa dapat 1 perak dan 2 perunggu lomba renang begitu? Persiapannya. Persiapan Neymar bisa mendapat medali apa? Persiapan Latihan. Dan iya, latihan. Oke. Latihan Pesona Inspira luar biasa. Jadi memang di balik kesuksesan mereka juga ada pelatih gitu, ada orang tua mereka dan juga warga Wonosobo yang memotivasi, termasuk Bapak Bupati Wonosobo, luar biasa. Baik, dan Kiki sama Neymar tetap di sini. Dan Pak Arif juga tetap di sini karena kita akan break dulu. Dan Pesona Inspira, Anda ingin bertanya langsung bersama mereka yang luar biasa, berani bermimpi meraih medali. Ini suara disabilitas. Tetap bersama kami di Suara Disabilitas. Suara Disabilitas. suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat tanpa batas. Ya, Suara Disabilitas. Aku kamu tanpa sekat tanpa batas. Baik, Pesona Inspira masih di Suara
Baik, saya terlalu ini ya, terlalu bersemangat jadi ya. Suara disabilitas bersama saya Meta Kania dan juga ada Pak Arief, ada juga Kiki, ada juga Neymar. Jadi dua anak ini sudah apa ya, membanggakan warga Wonosobo, mendapatkan beberapa kategori begitu ya, dan luar biasa untuk prestasi yang patut dijaga. Ini juga kita lagi live IG ini Pak Arief, dan ternyata memang ada dari Guna.12880, salam hormat dari keluarga besar Neymar buat Pak gurunya, juga penyiarnya, penyiar Radio Pesona Wonosobo. Terima kasih buat disabilitas yang mampu meraih prestasi. Neymar, halo. Gini, coba. Iya. Oke, Neymar juga sudah say hello di kamera, ya. Jadi salam hormat juga untuk keluarga besar Neymar ya. Jadi memang luar biasa, memang mendekatkan namanya media sosial begitu ya Pak Arief ya. Iya. Oke, untuk komunikasi Neymar bersama Kiki untuk keluarganya itu biasanya melewati datang atau lewat apa ini? Sebenarnya tiap bulan ada jadwal penjenggukan, tapi karena mungkin mereka berdua jaraknya jauh, jadi hanya lewat HP, lewat video call. Begitu ya. Iya. Oke. Dan itu ditentukan untuk jam-jamnya juga ya? Kalau untuk anak-anak kita di asrama 2 itu megang HP itu hari Sabtu dan Minggu. Selain itu tidak pegang HP. Oke, Iya. baik. Dan kita kembali ke olahraga lagi begitu ya. Di Pepaperda ini kemarin di Surakarta. Di Surakarta. Di Surakarta. Berapa hari tadi? 3 hari. 3 hari ya. Iya. Oke. Persiapan untuk ke sana seperti apa ini, Pak Arief? Persiapannya sudah disediakan oleh Dinas Wonosobo, Dinas Dikpora Wonosobo. Oke. Terutama ketuanya Pak Ipung ya. Oke. Panggilannya Pak Ipung kalau di dinas ya. Waktu itu berangkat jam berapa ini, Pak Arief? Berangkatnya jam 7 pagi. Jam 7. Jam 7 pagi sampai Solo daftar ulang. Terus kita makan jam 7 malam baru pembukaan. Oke, baik. Gini, tadi kan saya tanya, pernah nggak sih mereka bilang lelah dan sebagainya gitu. Ketika setelah latihan Pak Arief, karena latihan memang luar biasa, tadi disebutkan 10 kali lapangan di ini Don Bosco gitu ya. Betul. Itu sangat jauh loh Pak Arief. Pernah nggak sih mereka terus sakit gitu setelah latihan? Waktu pertama-tama memang berdua ini lari aja 10 kali itu enggak kuat. Terus saya kan berkata bilang sama mereka, kamu kalau mau menang harus kuat. Jadi dia tuh berdua itu memang semangat banget pokoknya kalau untuk latihan. Oke, baik. Tadi kan persiapannya sampai 1,5 bulan begitu ya. Betul. Neymar sama Kiki. Kalau Kiki juga dari nol ya. Maksudnya kalau Neymar kan memang dari Lampung gitu ya. Iya, betul. Terus Kiki itu berarti Anda juga mempersiapkannya juga lebih banyak tenaga juga otomatis ya, gitu ya. Oke, baik. Yang membedakan antara Neymar sama Kiki? Kalau Neymar itu cabang olahraga renang kan sudah lain dengan atletik. Kalau atletik kan fisiknya harus harus kuat pokoknya. Kalau renang juga memang fisik harus kuat. Tapi kalau untuk Kiki itu latihannya lebih berat karena dari nol mulanya, Mbak. Oke. Pak Arief bisa sampaikan ke Neymar begitu ya. Selain olahraga renang, kamu suka olahraga apa gitu, coba bisa disampaikan begitu? Oh iya, iya. Neymar. Selain olahraga renang, Neymar senang olahraga apa? Berenang. Selain berenang. Selain berenang, Neymar senang olahraga apa? Bergerak. Ya?
Dan Selain berenang. Apa? Coba. Oh. Apa hanya memang suka berenang begitu ya? Dia berenang juga bulu tangkis dia. Bulu tangkis. Karena keluarganya juga Bulu tangkis. atlet bulu tangkis ya. Coba bulu tangkis gitu. Iya. Oke. Neymar. Hai. Suka berenang. Bulu tangkis suka. Bulu tangkis. Bulu Nggak tangkis. suka. Oh suka. Suka. Oke, baik. Kalau Kiki, coba mungkin bisa disampaikan. Ya. Kiki selain lari, olahraga apa? Oh, sepak bola, Mbak. Sepak bola. Iya. Sepak bola. Futsal. Suka. Baik. Ya. Sepak bola emosinya besar sekali kalau ini Mas. Iya, begitu. Iya, emosinya. Iya. Tapi bisa disalurkan begitu ya. Iya. Jadi ketika emosi terus disalurkan ke olahraga, itu malah justru bagus gitu ya Pak Arif ya. Iya, betul. Sudah dapat sehatnya gitu kan. Dapat sehatnya dan tidak sewana-wana terhadap teman gitu. Oh begitu. Iya. Oke, baik, betul sekali. Iya. Baik, tolong saya tanyakan lagi. Iya. Tanyakan lagi. Baik pesan Inspira, kami sedang dialog bersama teman-teman atau atlet difabel dari Tunarungu di Don Bosco begitu ya. Ada Kiki, ya. Kiki ini mendapatkan 1 emas lompat jauh di Pepa Perda gitu ya, Perda. yang belum lama ini, dan sudah gitu 1 perak lomba lari sekitar 200 meter ya? 100 meter. Sudah gitu kalau Neymar ini lomba renang putra mendapatkan 1 perak dan 2 perunggu. Itulah. Jadi membanggakan warga Wonosobo juga atau kota Wonosobo, dan saya mohon sampaikan ke Neymar sama Kiki, Pak Arif, Iya. kamu telah lakukan hal yang luar biasa, mencetak prestasi yang luar biasa, bisa memotivasi teman kamu, tularkan semangatmu, apa yang akan kamu sampaikan kepada pendengar, supaya pendengar tertular dengan semangat kamu yang luar biasa, begitu ya. Oke, Neymar sama Kiki. Kiki, kamu sudah mendapat juara, menolong, tularkan ke semangat kepada teman-teman Tunarungu di Don Bosco supaya lebih giat dan lebih semangat untuk berlatih. Iya, baik. Pesan Inspira memang saya sendiri memang tidak bisa menerjemahkan begitu ya, karena memang kesulitan saya untuk berkomunikasi, tetapi luar biasa untuk Pak Arif, karena memang Pak Arif ini pelatih yang ternyata bisa, wah, benar-benar ini nih, memotivasi mereka itu jadi juara. Bagaimana perasaan Anda, Pak Arif, ketika ya anak didik Anda ini mendapatkan juara dalam lomba tersebut? Perasaannya senang sekali Mbak, karena mungkin ya karena melatih anak itu tidak segampang yang seperti melatih itu tidak segampang langsung jadi gitu. Kesenangannya sudah bisa melatih, bisa mendapat juara itu senang sekali, bangga. Betul. Oke. Baik. Kiki, Neymar, menurut kamu Pak Arif itu galak, baik, disiplin atau apa gitu? Coba. Menurut Kiki, satu-satu dulu ya Pak? Iya. Menurut Kiki, Pak Arif bagaimana? Galak, disiplin, atau bagaimana? Terserah Kiki tentang Pak Arif. Ya, Pak Arif bagaimana? Galak. Coba disiplin gitu. Disiplin. Ya, Yeah, disiplin yeah. ya. Oke. Kalau Neymar, Pak Arif bagaimana? Baik, galak, atau agak deh. ya, dan olahraga bagaimana? Melatih Kiki Oke. bagaimana? Pak Arif. Agak deh. Bagaimana? Agak deh. Oke, baik. Bagaimana? Pak Arif galak atau disiplin? Pak Arif bagaimana? Bagus. Ya.
Oke. Jadi Bergerak dan Iya. berpat dada. Oh, bagaimana Pak Pat Arif? dan da. Pak Arif. Bergerak Iya. dan ba. Oh, sama seperti Kiki ya. Oke, baik. Jadi memang harus galak dong ya Pak ya, Arif ya. Karena kalau nggak digalakin juga nanti aduh ya kurang semangatnya. Oke, sama. Jadi Neymar sama Gigi ini sama. Menurutnya Pak Arif itu adalah galak tapi disiplin gitu. Oke Pak Arif. Ya. Baik. Dan pesanan Inspira memang sangat seru sekali. Dan ini sudah ada yang tanya dari Lia di Jelegong, mau tanya ke Pak Arif sebentar ini. Saya lihat dulu. Baik, sebentar. Iya. Dari Lia di Jelegong, sebagai pelatih apa sih tantangan terberat dalam melatih teman-teman ikut perlombaan? Mungkin bisa berbagi tipsnya dong Pak. Ya, kepada Persona Inspira. Persona Inspira ini adalah sapaan pendengar. Yeah. Persona Inspira. Agar bisa meniru semangat Pak Arif dalam melatih dan mendukung teman-teman istimewa ini, begitu. Untuk melatih anak-anak disabilitas ini kita memang harus tekun, memang harus sabar sekali. Kalau dengan kesabaran mungkin bisa menghasilkan anak-anak yang berhasil seperti ini. Karena kita terus tenang Mbak, kalau untuk melatih ini berkorban berkorban untuk sabar sekali. Iya. Jadi Pak Arif pernah nggak sih? Kan Pak Arif berarti kan harus mengolah kesabaran gitu ya. Betul. Pernah nggak sih Pak Arif ketika ya mungkin ya namanya juga kita gitu kan marah, tapi marahnya kan harus ditahan banget gitu. Pernah di saat-saat itu Pak? Kalau saya marah memang harus dikeluarkan. Gitu ya. Tidak boleh diam, marah harus nesu ya, ngomong apa harus diomongkan. Begitu. Ya, jadi mereka bisa paham ya. Ya, walaupun mereka nggak dengar tapi mungkin dia kan tahu raut wajahnya kita. Untuk melatih harus bagaimana dia kan tahu. Oke. Jadi hafal dia tentang saya. Makanya dikatakan galak ini Pak Arif. Oke Pak Arif, Parpeda ini ajang 1 tahun sekali atau bagaimana? Itu seperti popdanya orang normal. 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali. Iya. Dan biasanya dilaksanakan juga sebelum Surakarta di mana nih Pak Arif? Kalau di Wonosobo langsung mewakili kabupaten Mbak, nggak ada seleksi di Wonosobo karena kan tunarungu cuma Dan Bosku sama Danau Bakareto, jadi langsung mewakili kabupaten, iya. Oke. Dan di tahun sebelumnya SLB bagian B Don Bosco itu juga mendapatkan prestasi juga. Iya. Tahun kemarin Neymar mendapat satu perunggu dari gaya bebas 100 meter. Iya. Kalau kakaknya Kiki lari 100 meter dapat 1 emas. Ini berarti sudah berapa kali ikut ajang tersebut? Sering ya, saking seringnya? Parpeda itu baru 2 kali ini. 2 kali ini? Iya, okay. Tahun 2003 ini sama 2024 ini. Ya. Dan untuk tahun berikutnya, ini kira-kira Kiki sama Neymar masih bisa ikut atau sesuai dengan umurnya? Kalau untuk Kiki mungkin sudah tidak bisa karena sudah di atas 17. Parpeda ini di bawah 17 tahun karena untuk merenggut atlet-atlet untuk melanjutkan ke tingkat nasional. Biasanya kalau juara 1 itu dipanggil dari provinsi Mbak untuk mewakili Jawa Tengah gitu. Oke. Berarti ini tambah kerja keras lagi ya untuk mencetak beberapa atlet iya kan? Kalau mencetak sudah dari kecil sudah saya ajar untuk lari-lari sampai Sungai Mangkli itu naik turun ya. Yang dari kecil persiapan 1, persiapan 2 itu sudah saya ajak lari. Itu per kelas ya, Pak Arif? Ya, per kelas. Jadi ketika Anda anak-anak dibawa ke Mangkli dan sebagainya begitu, ada berapa orang gitu ya? Kalau muridnya ada yang 7 orang, 8 orang gitu satu kelas seperti itu. Kalau tahun ini kita hanya mendapat 5 orang, 5 orang murid. Karena mungkin kalau dulu kita bisa menolak murid karena di kota-kota lain belum ada SLB. Sekarang kan banyak SLB di kota-kota yang berdiri gitu. Betul. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi ini. Mbak Meta, maaf baru menyimak ini. Pertanyaan ke Pak Heri Bertus. Apa suka dukanya jadi pelatih?
dan guru olahraga saat mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti lomba? Suka duka melatih anak itu, sukanya itu kalau meraih medali itu senang sekali. Dukanya ya itu kalau mau latihan harus membangunkan dari tidur gitu, harus sabar, harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru karena kalau anaknya sudah nesu tuh nggak mau Begitu untuk berlatih, nggak mau belas ya. Oke, berarti benar-benar ini ya menjaga suasana hati gitu ya. Menjaga perasaan dia juga. Oh begitu. Iya. Baik. Ada lagi, selamat siang Pesona dari Roni di Sukoharjo. Ya, selain prestasi anak istimewa ini Pak, kira-kira siswa SLB punya potensi prestasi olahraga apa ya? Dan apakah Bapak menjadi guru olahraga sendiri mengampu berbagai macam cabur? Terima kasih. Kalau untuk anak biasanya banyak Mbak, tapi tidak ada untuk pertandingan tuh, tidak ada untuk dilombakan tuh, tidak ada. Ya. Ya. Oke. Begitu saja. Ya. Terus ada lagi, halo Mbak Meita dari Titi di Jaraksari. Aku mau menyapa Kiki dan Neymar, kalian hebat, kalian keren. Mau tanya buat keduanya, ada nggak sih atlet idola dan termotivasi dari siapa untuk meraih prestasi? Bisa ya diterjemahkan. Jadi gini, menyapa, jadi pendengar menyapa kalian hebat, kalian keren. Hebat, keren. Oke, dia paham ya Kiki sama Neymar. Tolong tanyakan keduanya, ada nggak sih atlet idola dan dia itu termotivasi dari siapa untuk meraih prestasi begitu? Oh iya. Kiki punya atlet idola. Kiki senang dengan atlet siapa? Kiki senang dengan atlet siapa? Ada? Idola siapa? Siapa coba? Kiki. Ben Johnson. Oke. Kalau Kiki Neymar. Siapa? Atlet idola. Idola untuk Neymar. Atlet Neymar. Idola siapa? Neymar senang dengan siapa? Iya, dengan berenang. Oke. Siapa? Atlet. Iya, atlet. Idola. Iya. Iya. Sedang memikirkan ini siapa gitu ya, siapa atlet yang jadi idola saya. Oke, ditunggu aja Neymar akan menyebutkan siapa gitu ya. Siapa tahu jadi menyebutkan orang tuanya ini. Senang dengan siapa? Senang. Neymar senang dengan siapa? Dia masih bingung. Iya. Senyum-senyum, baik. Iya. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi, ada Mbak Mia. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Meta. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Arief. Neymar, Mas Kiki, Neymar dari Mia ya. Nanti disampaikan. Di dialog eksklusif Suara Disabilitas, berani mandiri, berani terima medali, luar biasa apresiasinya setinggi-tingginya. Bisa dibayangkan ketika ngajar SD di sekolah non disabilitas begitu aja. Namun kita tidak bisa gimana ya? Namun tidak bisa dibayangkan saat mengajar di Don Bosco. Sabar, ekstra sabar. Yeah. Salam buat Mas Kiki dan Neymar. Salam olahraga. Terima kasih. Hebat, amazing, keren. Semangat ya. Salam olahraga dari pendengar. Mia. Namanya Mia begitu coba. Mbak apa? Mama Mia. Mana? Salam dari Mama Mia. Oke, sudah disampaikan Mbak Mia, luar biasa. Mereka juga banyak bercandanya juga di sini, keren. Dan ada lagi, mau tanya dong Pak Guru, kalau melatih persiapan lomba berapa lama? Ini tadi sudah disebutkan sebenarnya ya. Yeah. Oke, kalau untuk prestasi di bidang olahraga di Don Bosco sudah berapa banyak ya? Kalau prestasi di Don Bosco banyak sekali Mbak. Karena kan dulu di Don Bosco itu boleh ikut perlombaan macam-macam. Ada tenis meja, ada bulu tangkis itu. Kalau bisa melihat
buktinya itu pialanya kan banyak di Don Bosco, bisa bermain ke Don Bosco saja Mbak, silakan. Oke. Iya. Dan baik Pesona Inspira, kalau Anda ingin bertanya lagi silakan, Anda bisa gabung bersama kami selama 60 menit ke depan. Ini tinggal beberapa menit lagi, sekarang sudah di menit ke-48. Ya, jadi tinggal beberapa saat lagi kita akan pamit. Tapi ada yang tanya lagi, sore Mbak Meta mau tanya dong, gimana cara Pak Guru memotivasi anak-anak? Oh iya, caranya memotivasi agar anak bisa berhasil tuh, yang penting kita melatih dengan tidak membelakangi anak. Jadi kita harus berhadapan muka dengan muka, karena anak dilatih itu melihat bibir kita. Oh iya betul. Ya, artikulasi, caranya dia tuh melihat saya mau bicara apa gitu. Dan juga gerak tangan ya mungkin ya. Ya, kalau tangan kan ya sedikit tangan. Biasanya kalau tangan seperti bahasa isyarat itu antara anak sama anak. Oh begitu. Ya, kalau saya kan dia melihat bibir saya. Saya harus bagaimana? Itu dia kan melihat ini bibir kita. Ya. Oke. Kebanyakan kalau jam latihan itu jam berapa sih Mas? Kalau jam latihan jam 4 sampai setengah 6. 4 sampai setengah 6. Iya. Oke. Mereka tuh kalau tidur jam berapa? Jam 2 sampai tidur, itu tidur siang? Tidur siang, jam 2 sampai jam 4. Kalau jam 9 dia tidur, jam 5 harus bangun. Jadi setiap jenjang itu semua tidur siang? Setiap hari. Semua? Iya, semua. Oh begitu, tidak hanya SD saja tetapi juga. Ya, kedisiplinan mereka itu sudah begitu, sudah ya? ditanamkan di asrama dan sekolah. Untuk bangun tidur sendiri, bangun tidur ketika pagi itu jam berapa? Kalau pagi jam 5 harus sudah bangun. Ya, jam 6 sudah sarapan. Dan dia sudah seperti biasa, jadi sudah tertata gitu ya, betul. Disiplin gitu ya. Iya. Oke, luar biasa untuk Don Bosco ya, karena mendidik anak-anak seperti ini memang butuh ketelitian juga begitu ya, kedisiplinan. Karena memang kalau udah disiplin, mereka juga ngikut gitu kan. Iya. Oke, kenapa yang menjadi alasan Pak Arief mengambil jam latihan jam 4? Sebab kalau dia jam 2 untuk latihan tuh dia kan sudah biasa tidur siang. Jadi kalau enggak tidur siang dia latihannya seperti males gitu. Iya. Jam 4 kan bangun tidur ya. Dia pas sehat-sehatnya, pas seneng-senengnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi apa yang ditekankan Pak Guru untuk anak-anak sehingga bisa berprestasi? Apakah kedisiplinan? Betul. Dari asrama dan sekolah memang harus dididik untuk disiplin, Mbak. Jadinya anak itu sudah biasa, seperti biasa dia untuk berlatih, untuk bangun, untuk tidur itu sudah ada jadwal tersendiri. Oke. Harus dipatuhi gitu. Baik, luar biasa untuk Pak Arief begitu ya. Dari persiapan sampai akhirnya mendapatkan juara begitu ya. Dan kita break dulu ya Pak Arief. Neymar, Kiki. Oke, tetap di situ aja. Dan Pesona Inspira, kita masih di Suara Disabilitas, tetap bersama kami dan kami akan segera kembali tetap di Radio Pesona Wonosobo. Suara Disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat tanpa batas. Ya, masih di Suara Disabilitas. Aku kamu tanpa sekat tanpa batas. Baik, dan Pesona Inspira kita sudah di akhir acara begitu ya. Tapi saya akan mencoba tanya Kiki. Kiki. Kiki, Pesona Inspira saya akan mencoba tanya sama Kiki dengan keterbatasan saya begitu ya. Tapi saya akan tanya, Kiki suka sekolah SLB Don Bosco? Suka? Suka, iya, suka luar biasa. Baik, ada mendengarkan tadi ya, suka begitu ya. Neymar suka sekolah di SLB Don Bosco. Suka, iya. Baik, wajahnya begitu ya. Coba, suka begitu. Keras, suka.
Suka, iya, baik. Luar biasa pesona inspirasi. Saya juga ternyata bisa berbicara dengan anak-anak ya seperti Kiki sama Neymar begitu ya. Meski memang agak malu kalau Kiki sama Neymar ini terlihat dari wajahnya itu sedikit malu begitu loh pesona inspirasi. Tapi saya bersyukur sekali saya bisa berbincang-bincang meskipun dengan sedikit begitu ya. Dan saya memang tadi Pak Guru juga mohon kalau bicara dengan Kiki sama Neymar, mohon Mbak Mita bicaranya pelan-pelan gitu ya. Begitu. Oke. Jadi siap. Saya tadi sudah bisa sukses ini Pak Arif. Dan ternyata memang kalau bicara sama anak-anak ini memang harus dengan pelan-pelan karena mereka melihat dari ini ya bibir mulut gitu ya. Oke, baik. Kita sudah di akhir acara Suara Disabilitas begitu ya Pak Arif. Kita setelah ngobrol-ngobrol dan ternyata kita tahu anak-anak ini mendapatkan juara dari lomba-lomba begitu ya. Lomba yang tadi disebutkan seperti atletik gitu dan juga renang dan mendapatkan hadiah yang luar biasa, 1 emas, 1 perak dan juga lomba renang putranya di 1 perak dan 2 perunggu. Dan ini adalah bukti begitu ya, bukti bahwa keterbatasan gitu tidak menghalangi seseorang untuk berprestasi. Untuk closing statement, penutup, karena kita mau pamitan begitu. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Arif kepada pendengar Radio Pesona, Pesona Inspirasi, silakan. Mungkin jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak disabilitas, karena anak disabilitas juga merupakan anak penerus bangsa, membangun bangsa ini juga. Oke. Tetap semangat berlatih dan jangan kendor gitu ya. Semangat berlatih, tidak malas. Oke. Semangat Kiki, semangat. Coba semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Keren. Neymar. Semangat. Dan bagian Semangat, keren. Luar biasa. Neymar, Kiki, makasih ya sudah gabung di sini. Ya, sama-sama begitu. Iya, Neymar bisa bilang sama-sama begitu. Pak Arif, saya bahagia banget. Ternyata saya tahu dengan ternyata kalau kita berkomunikasi dengan mereka dengan mata ke mata terus mulut gitu ya, bibir, ternyata mereka juga lancar seperti ini tadi ini ya. Tadi saya sempat takut karena Pak Arif. Saya takut ketika bicara mereka tidak paham dengan apa yang saya sampaikan begitu. Pak Arif, terima kasih kedatangannya. Iya, sudah berbagi cerita di sini dari persiapan sampai akhirnya begitu ya. Dan Kiki terima kasih. Neymar terima kasih. Iya. Dan demikian pesan Inspira untuk Suara Disabilitas untuk kali ini. Dan jangan lewatkan untuk menyimak Suara Disabilitas di lain waktu. Saya Meta Kania, sampai jumpa.